Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rizky Mahfudi, Muhammad Saifuddin, dan Muhammad Wil Amri Nur Ashraf akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan kalimat. Yang pertama adalah perbedaan frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Frasa merupakan kelompok kata yang menduduki suatu fungsi, subjek, predikat, pelengkap, objek, dan keterangan, dan kesatuan makna dalam kalimat. Frasa dibagi menjadi dua, yaitu pertama frasa endosentrik. Frasa endosentrik yang distribusi unsur-unsurnya setara dalam kalimat dan dibagi menjadi dua, yaitu frasa endosentrik koordinatif. Frasa yang unsur-unsurnya dapat dihubungkan dengan kata dan atau, contohnya sepeda motor dan kasih sayang. Yang kedua adalah frasa endosentrik atributif, yaitu frasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga tidak dapat disisipkan kata penghubung dan atau, contoh seperti sepeda baru dan sedang mandi. Yang kedua adalah frasa eksosentris, adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsur, contoh di toko dan ke kampus. Macam-macam frasa. Yang pertama adalah frasa verbal, adalah satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya dan tidak merupakan klausa, contoh kapal laut itu sudah berlabuh. Yang kedua adalah frasa nominal, adalah dua buah kata atau lebih yang intinya dari nominal atau benda, contoh Ajib makan beberapa butir telur itik. Yang ketiga adalah frasa adjektifal, adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih sedang intinya adjektifal sifat, dan satuan ini tidak membentuk klausa, contoh baju itu sangat indah. Yang keempat, frasa promina, adalah dua kata atau lebih yang intinya promina dan hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat, contoh saya sendiri akan pergi ke pasar. Yang kelima, frasa numeralis, adalah dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat, namun satuan gramatik itu intinya pada numeralia, contoh 3 buah rumah terbakar. Yang kedua, selanjutnya adalah klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas klausa terlihat mirip dengan kalimat, tetapi yang membedakan antara klausa dengan kalimat yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi yang dimaksud berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita. Selanjutnya adalah kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat juga bisa terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Kalimat diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca, dan juga intonasi akhir. Kalimat yang lengkap memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Wil Amri. Fungsi kalimat dalam kurung S P O K P L. Kalimat yang baik minimal mengandung satu klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat, dan akan menjadi lebih lengkap, lebih baik jika mengandung unsur-unsur yang terdiri dari subjek, objek, predikat, keterangan, serta pelengkap. Yang pertama, subjek. Subjek adalah sesuatu yang melakukan perbuatan, kegiatan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang,
binatang, tumbuhan, dan nama-nama benda lainnya. Ciri-cirinya adalah 1. Bisa menjadi inti atau pokok pikiran. 2. Terdiri dari kata benda atau yang dibendakan. 3. Menjadi jawab pertanyaan dengan kata tanya siapa dan apa. Yang kedua adalah predikat. Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Ciri-cirinya adalah 1. Bertugas menjelaskan subjek. 2. Bisa berupa kata benda, kata kerja, kata bilangan, ataupun kata depan. 3. Menjadi tanya jawab dengan pertanyaan bagaimana, mengapa, dan kenapa. Yang ketiga, objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ciri-cirinya adalah 1. Kategori katanya nomina atau kata benda. 2. Berada langsung di belakang verba transitif. 3. Dapat menjadi subjek di dalam kalimat pasif. 4. Dapat diganti dengan kata ganti nya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Saifuddin. Keterangan K. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan. Dalam kalimat tersebut, unsur keterangan tidak dibatasi terkait tata letaknya. Keterangan dapat diletakkan baik di awal atau di akhir kalimat. Macam-macam keterangan. 1. Keterangan tempat, contoh di rumah, di sekolah, di pasar. 2. Keterangan cara, contoh dengan cepat, dengan serius. 3. Keterangan tujuan, agar lulus ujian, supaya bersih. 4. Keterangan alat, contoh menggunakan pisau, menggunakan sekup. 5. Keterangan waktu, contoh pada hari Minggu jam 9 pagi. 6. Keterangan penyerta, contoh bersama ayahnya dengan ibunya ditemani kakaknya. Kalimat pelengkap pel. Pelengkap sering disebut sebagai komplement. Pelengkap fungsinya seperti objek tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Ciri-ciri pelengkap. 1. Selain nomina, pelengkap dapat diisi oleh verba atau adjektiva. 2. Berada di belakang predikat dan didahului oleh preposisi atau kata depan di, ke, dari, pada, untuk, guna, hingga, hampir, demi, atas. 3. Tidak dapat dijadikan bentuk pasif. Terdapat pada kalimat aktif transitif. 4. Tidak dapat menjadi subjek. 5. Tidak dapat diganti dengan kata gantinya. Pola kalimat berdasarkan fungsi kalimat SPOK pel. Fungsi SP, subjek orang itu saya. Predikat sedang tidur mahasiswa baru. Fungsi SPO, subjek ayahnya Rani. Predikat mengendarai pendapat. Objek mobil baru piagam. Fungsi SP pel, subjek beliau Pancasila. Predikat menjadi merupakan pelengkap ketua koperasi dasar negara kita. Fungsi SPKet, subjek kami kecelakaan itu. Predikat tinggal terjadi. Keterangan di Jakarta tahun 1999. Fungsi SPO pel, subjek Hasan Diana. Predikat mengirimi, mengambilkan. Subjek ibunya, adiknya. Pelengkap uang buku tulis. Fungsi SPOKet, subjek Pak Bejo beliau. Predikat menyimpan, memperlakukan. Objek ibunya, objek uang kami. Keterangan di bank dengan baik. Mungkin itu penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya
Mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.